negosiasi tentang ketentuan pidana mana yang dilanggar. Ada saatnya dikatakan misalnya lebih mahal dari negara-negara yang sebut, meskipun saya wawancara Ahmad Sahroni pada waktu itu dikatakan tidak, dan dia punya data dan saya tampilkan waktu itu di program memang iya. Tapi bahwa ada beberapa yang lebih mahal iya, dan dikatakan ketika lebih mahal maka bisa kemudian diasumsikan itu memperkaya pihak ketiga. Apakah seperti itu? Asumsi, kalau bicara tentang masalah hukum pidana, bukan bicara masalah hukum pada umumnya, bukan persoalan asumsi. Dia adalah fakta, data, dan bukti. Ada nggak buktinya? Kita kalau di pidana harus bicara masalah bukti. Jangan asumsi. Kalau negara dibangun, penegakan hukum dibangun berdasarkan asumsi, saya kira akan banyak bangkit nanti dari kubur pejuang-pejuang kita dahulu, Aiman. Karena tujuan kita adalah bernegara hukum. Ini ada dua pakar hukum tata negara kita di sini yang tidak asing lagi ya, Pak Margarito, Prof. Hamdan. Itu kan untuk tujuannya itu adalah negara hukum kita menegakkan kepastian dan keadilan, kepastian hukum. Tidak ada asumsi di situ. Sangat keliru menurut saya kalau penegakan hukum dimulai dengan asumsi. Dia harus dimulai dengan fakta, data, dan alat bukti. Katakan bahwa ini tidak memperkaya pihak ketiga, supaya kemudian mudah dipahami. Ada nggak unsur? Tergantung kita lihat. Saya membuat PPT karena diminta oleh panitia. Saya buat ya. Ada dibuat di situ. Nah, ini yang pertanyaannya tadi yang terakhir, supaya gampang memahaminya. Nah, kita lihat ya, dari formula langsung saja kita bayangkan gitu. Dan seperti apa yang dikatakan tidak memperkaya pihak ketiga? Dari mana kemudian bisa Kalau seperti itu? bicara mengenai masalah memperkaya 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, saya bahas. Pertanyaan Iman tadi persis dengan pertanyaan ini yang ada di saya. Oke. Walaupun kita duduk bersebelahan, padahal kita tidak ada diskusi tentang masalah. Pertanyaan yang harus dijawab, ada nggak panitia bisa di slide saya yang kedua ditayangkan oleh? Yang harus kita jawab dalam forum ini adalah, ini sama dengan Aiman tadi. Pertanyaan yang hendak kita jawab adalah, adakah unsur dugaan pidana dalam peralatan formula? Makalah saya ini berawal dari TOR yang dikemukakan oleh panitia. Katakan ada kata kunci di sini untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Nanti ada pisau analisa saya di belakangnya. Pertama adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI 2017-2022. Kemudian ada kerugian negara. Harus juga panitia mengatakan potensi kerugian negara. Kemudian ada kata kunci melawan hukum. Kemudian ada kata korupsi atau fee. Kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak ada indikasi kerugian negara. Kemudian indikasi yang saya ketik juga, Jakarta dari sedikit kota global menjadi tuan rumah. Jepang, India, dan Brazil baru akan mencoba tahun depan. Para negaranya lebih maju dari kita. Kemudian ada perhelatan tersukses Formula E di dunia. Nah, berdasarkan data ini, saya memprediksi kalaupun diduga-duga ada tindak pidana tadi yang mana? Yang menurut hemat saya adalah pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 mengenai masalah suap, pasal 2 melawan hukum, pasal 3 itu menyalahgunakan kewenangan, pasal 5 itu mengenai masalah suap. Nah, Saudara Aiman, ini yang saya katakan tadi selanjutnya lagi, kita loncat ke slide analisa saya. Ada pisau analisa untuk menyatakan tadi memperkaya dengan yang nggak benar tadi bagaimana? Itu harus dijawab tadi adalah, ini saya kontraskan. Ini yang harus dipakai oleh KPK menurut saya juga penegak hukum manapun di dalam setiap mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Satu, ada maaf atau tidak ada maaf? Saya sebelah kiri, yang ada di sebelah kanan tidak. Kalau dijumlahin di bawah nanti tidak ada, maka kan tidak ada kasus. No case. Close case close. Nanti akan begitu kesimpulannya. Nah, dari data-data panitia sama dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber sebelum tadi, saya di dalam kesimpulan ini masih membuat tanda tanya. Nanti kita akan tayangkan sedikit. Ada maaf atau tidak? Kalau ada maaf, itu pasti akan ada tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada maaf, nggak bisa dikatakan. Penggelembungan ada atau tidak? Oke. Ada atau tidak? Yang kedua, ada nggak kickback atau tidak ada kickback?
suap gitu ya. Ya, itu akan suap. Ada atau tidak? Kalau ada dia akan pidana, kalau tidak ada nggak bisa. Baik. Yang ketiga adalah mens rea versus coup de pro. Niat jahat dengan niat baik. Kita lihat apa tujuan daripada diadakannya Formula E ini. Ada niat jahatnya enggak? Ada dari awal nggak dia ingin menggeruk uang negara, ingin merugikan uang negara sehingga secara melawan hukum orang nanti akan menjadi kaya. Lalu saya tanya, kalau nggak ada nggak bisa dikatakan. Oh ada yang dilanggar, Aiman. Ada pelanggaran ini tadi peristiwa kita ini yang dilanggar ini adalah ketentuan administrasi atau masalah pidana. Itu harus clear di situ. Kalau pelanggaran administratif jangan dipaksakan kepada masalah pidana. Itu harus clear. Tadi saya banyak mengatakan kalaupun ada, saya menyimpulkan kelihatan dari pembicaraan yang terdahulu tadi, ini masih ranah administrasi. Ada undang-undang yang mengatur tentang administrasi ini, nggak ada ketentuan pidana ini. Undang-undang tentang Administrasi pemerintahan ya. undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Ini maksudnya tadi ya, yang APBNP tadi diputuskan sebelum perdanya selesai gitu maksudnya. Iya, kalaupun ada di situ dikatakan pidana bukan. Uang sudah dibagikan, uang sudah Iya. diproyekkan sebelum Iya. APBNP menjadi perda. Iya, ada nggak yang tadi kriteria yang analisa yang saya katakan tadi? Kalau nggak ada bisa dikatakan itu. Kemudian adalah jangan-jangan dia naik niat baik. Di situ tadi saya katakan Jakarta untuk Indonesia masuk ke dunia global. Kalau itu yang diinginkan niatnya jahat atau baik, saya tertarik tadi juga kalau ingin gerakan ekonomi rakyat tadi itu niatnya baik atau jelek sih? Tapi itu harus kita ukur kan. Jangan sedikit-sedikit mens rea, sedikit-sedikit mens rea. Mana begini? Saya kira ingin juga saya suatu saat dengan rekan-rekan yang berpendapat itu kita berdebat, berdiskusi. Itu enak. Kita adu argumentasi di situ, kita adu analisa kita di situ. Tapi jangan adu gelar. Saya belum profesor, doktor pun gagal. Tapi jangan tambah tinggi. Tapi kalau argumentasi, oke. Kemudian Aiman ada juga di sini. Dia itu quadratelic atau rectalic, melawan hukum atau sesuai dengan hukum. Aiman bicara dengan masalah melawan hukum tadi. Melawan hukum tidak hanya tidak ada undang-undang korupsi, melawan hukum dalam arti formil. Walaupun dahulu telah melalui diperjelas melalui putusan Mahkamah Konstitusi, melalui putusan nomor 3 tahun 2006 dikatakan melawan hukum sekarang yang formal dicabut yang di dalam penjelasan. Penjelasan pasal 1 ayat 2 itu adalah melawan hukum formil dalam fungsi yang positif. Melawan hukum materi dalam fungsi yang positif yang dicabut. Sementara melawan hukum materi dalam fungsi yang negatif tidak. Nah, Aiman, yang dalam positif ini artinya adalah undang-undang tidak melarang perbuatan itu, tapi masyarakat mengatakan itu jahat, itu tidak pidana hukum itu. Ini ada perbedaan pendapat. Sedangkan fungsi yang negatif, materi dalam fungsi yang negatif, undang-undang melarang, tapi masyarakat membolehkan. Karena masyarakat diuntungkan, ada kepatutan rasa keadilan. Kita cek di sini, kalau puas mereka terhadap kegiatan itu, tidak ada melawan hukum. Apalagi kalau melawan hukum formal. Kalau di sini tadi, kalau hanya masalah administratif, bukan itulah yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana. Dia akan berbeda. Tadi sudah dijelaskan, kan? Kemudian ada negara rugi versus negara untung. Kalau saya dengar tadi, negara untung, bukan rugi. Tidak terpenuhi salah satu unsur, bahkan dua unsur di dalam pasal 3 dan pasal 2 undang-undang. Tidak pidana korupsi. Lantas adakah pertanyaan yang tadi? Tolong di slide saya berikut ditayangkan. Itu Aiman. Saya bertanya banyak itu di kesimpulan. Bisa dilihat di belakang. Tunggu dulu nanti. Case close. Hentikan penyelidikan. Iya, betul tuh. Secara umum demikian kalau menurut Saya saya. maksudnya menyampaikan ke Pak Firly nih, KPK. Langsung saja Pak Ayat. Iya nggak tahu ya Pak. Saya di forum ini kan. Itu pertanyaan dahulu. Tapi kan ini Setelah saya independen. mendengar penjelasan beliau tadi, saya yakin pertanyaan saya nggak lagi tanda tanya. Saya paham, maksudnya Anda menyimpulkan bahwa tidak ada
Mens rea. Mens rea. Tidak ada negara dirugikan, tidak ada melawan hukum secara pidana di Dalam situ. Formula E. Iya. Sehingga yang saya katakan tadi, yang potensi pasal 2 dan pasal 3, pasal 5 tidak ada fee di situ. Kecuali ada fee. Ada fee boleh cash flow. Itu kan ada tadi kiri dan kanan analisa saya. Nah, kalau bicara mengenai masalah BPK, tadi beliau sudah mengatakan kan sudah ada cukup satu kali. Kalau kita tarik asas dalam hukum pidana, ini yang namanya nebis in idem. Nggak boleh terhadap hal yang sama orang diperkarakan 2 kali. Di mana kepastian hukum? Padahal kita di negara ini adalah untuk kepastian hukum tuh sama hukum. Itu juga paham dari kepastian hukum dan keadilan. BPK DKI sudah menyampaikan kesimpulannya, maka kemudian saat ini BPK Pusat mau melakukan audit kembali dengan Formula E dengan objek yang sama, tidak boleh. Itu kalau dalam hukum pidana namanya nebis in idem. Tidak boleh perkara yang sama diadili secara 2 kali. Di mana letak kepastian hukum di situ? Kalau ada yang salah, mereka lah yang salah, jangan orang lain yang dikenakan. Nggak boleh menurut saya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Flor untuk kemudian bertanya, tapi sebelumnya saya mau langsung ke Prof. Supaki. Prof. Supaki, saya menambahkan pertanyaan dari Pak